Halo semua, jumpa lagi bersama saya Jun. Dan dalam video kali ini ada teman saya yang ingin bercerita tentang pengalaman horornya ketika berada di dekat rumah. Ini namanya Mas Nando. Biasa dipanggil Nando tampan berkumis. dan aduhai. Anjay. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu Mas Nando ini melihat sebuah penampakan ya, penampakan. Kan pocong itu. Ceritanya ini cukup menarik, di mana Mas Nando ini ketika keluar rumah tiba-tiba itu langsung didor kayak wah gitu. Ketemu dan melihat pocong secara jelas dan tampak utuh dari atas sampai bawah. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk langsung aja. Selamat sore, selamat siang, selamat malam semuanya, teman-teman dari channelnya Mas Jun. Jadi di sini saya akan bercerita pengalaman saya ketika pengalaman pertama ya, bisa dibilang Mas Jun. Pengalaman pertama saya selama saya hidup, saya itu melihat sosok yang biasa kita sebut itu hantu pocong. Jadi ceritanya itu waktu itu sangatlah tidak terduga, tidak disangka-sangka. Karena waktu itu kejadian ketika malam lebaran ya. Malam lebaran itu pasti ramai karena rumah saya berada di lereng Sumbing. Tepatnya di, mohon maaf nggak bisa saya sebutkan kampungnya karena nanti takutnya pada penasaran, jadi ya kayak gitu. Biasanya anak-anak muda itu membuat tasan atau mercon. Jadi kampung saya itu agak pelosok dan kemungkinan banyak di antara teman-teman semua mungkin tidak akan berani ke kampung saya. Saya dan teman-teman saya itu main petasan mercon itu ke area utara kampung saya. Jadi dari kampung saya ada turunan agak ya lumayan lah, sekitar 100-200 meter dari kampung saya. Di situ banyak teman-teman saya juga, ada sekitar 6-7 orang. Saya ingat banget di turunan kampung saya sebelah kanan sana itu ada semacam kali, terus atasnya itu rimbun pepohonan bambu. Di sebelah sini turunan, saya di turunan itu main-main di situ. Nah, di situ itu sangatlah gelap. Saya pun tidak pernah menyangka sih. Saya itu nggak sengaja menoleh, tadinya menghadap ke sana. Nah, pepohonan bambu itu kan di sebelah sana. Saya menghadapnya ke sana. Terus tanpa sengaja menoleh ke arah bambu-bambu tersebut. Sangat kaget, shock, dan pokoknya rasanya itu campur aduk. Melihat secara langsung benar-benar tidak terduga. Jadi itu semua badan tuh gemeter, merinding, panas dingin, kayak sadar dan gak sadar. Pokoknya di pohon bambu itu yang rimbun terlihat sosok putih. Dia begini, Mas Jun. Dia terlihat separuh badan, jadi separuh ke atas. Sangat terlihat jelas dia terbang di antara pepohonan bambu tersebut. Ini pohon bambu, terus dia tuh terbang di sini dan terlihat separuh badannya. Ketika saya menoleh melihat pocong tersebut, rasanya memang nggak karuan. Saya sampai mau lari mau apa tuh, saking bingungnya, saking shocknya, saking merindingnya itu nggak bisa apa-apa. Padahal di situ banyak teman-teman saya. Waktu itu, wah pokoknya nggak karuan dan antara kaku lemes, pokoknya itu campur aduk. Saya nggak mengada-ngada, saya nggak mengarang cerita. Ini memang benar-benar pengalaman saya melihat sosok pocong. Panas dingin, merinding, semua campur aduk. Rasanya leher tuh berat banget. Jadi udah panas dingin nggak karuan, saya mencoba untuk mengalihkan pandangan saya atau menoleh ke teman-teman saya. Sesudah saya menoleh ke teman-teman saya, ada teman saya yang di dekat saya di sebelah ya depan saya lah. Di situ saya bertanya ke teman saya, namanya Andri. Kamu lihat enggak di belakang itu di pepohonan bambu? Sontak teman saya melihat ke arah pepohonan bambu tersebut. Dia bilang nggak lihat apa-apa, dia nggak ada apa-apa, nggak lihat apa-apa. Dan waktu itu seketika saya agak heran dan bingung juga. Apakah saya salah lihat? Ataukah saya berhalusinasi atau seperti apa? Kedua kalinya saya menoleh lagi untuk meyakinkan bahwasanya yang tadi saya lihat itu benar atau tidak sih. Ini yang kedua kalinya saya menoleh. Setelah teman saya berkata seperti itu, saya menoleh lagi ke sosok penampakan tersebut.
Tambah kaget lagi saya, ternyata itu masih di situ dan tampak sangat jelas. Ini saya cerita terus terang saya merinding karena itu masih di situ dan pocong tersebut tuh seakan-akan dia juga melihat ke arah saya. Dia terlihat separuh badan, terus dia putih gitu. Mukanya itu bener-bener hancur kayak gitu, terus yang bener-bener saya nggak bisa lupa itu tatapan matanya. Setelah saya menoleh kedua kalinya, si pocong tersebut tuh dia juga menatap ke saya. Dia menatap dengan mata yang sangat, kalau orang itu melotot, dengan melototnya itu dia memandangi saya. Saya memandang ke dia, dia memandang ke saya. Jadi tatap menatap antara saya dan si pocong tersebut itu semakin rasanya nggak karuan itu. Duh, ini kedua kalinya kok ada gitu loh. Berarti ketika Mas Nando ini lihat yang pertama kali, yang sebelum lihat yang oleh kedua itu, mukanya udah kelihatan belum itu? Apa cuman hitam doang? Pas pertama kali saya menoleh, saya melihat itu ya udah kelihatan, cuman kan gimana caranya sesegera mungkin saya berbalik karena saya melihat setan itu kan pasti takut, pasti. Bener-bener pertama kalinya melihat jebret memandangi itu kan saya takut gitu. Saya meyakinkan diri saya bahwa yang saya lihat pertama kali tadi itu ini beneran atau enggak. Ternyata berbalik yang kedua kalinya, ternyata bener-bener yaitu pocong. Saya tekankan ke teman-teman semua yang menonton video ini bahwasanya yang kalian lihat pocong itu melompat-lompat, berpikiran atau melihat di film atau apa, dia itu terbang. Di sini ini pohon bambu, dia terbang kelihatan separuh badan ke atas. Itu jelas-jelas terbang, wong pohon bambu itu kan tinggi toh Mas Jun. Dia tuh nggak terlihat di bawah tapi di atas. Dia di situ. Kalau teman-teman berasumsi kalau pocong itu melompat itu salah teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah juga punya pengalaman sama seperti saya, mungkin akan mengatakan hal yang sama. Karena yang film-film itu buat atau apa pocong melompat itu sebenarnya enggak. Itu salah karena saya benar-benar mengalami secara langsung. Jadi pocong itu terbang teman-teman. Ketika saya menatap, dia juga menatap. Ketika saya mau mempalingkan muka saya juga dia ikut gitu loh. Kayak saya itu bercermin. Jadi saya menatap, dia menatap. Saya memalingkan muka, dia juga memalingkan muka. Kayak kita bercermin persis itu, tapi bukan cermin gitu loh. Jadi itu benar-benar sangat tidak terlupakan karena itu benar-benar dia melotot banget. Kejadian seperti itu tuh tidak melihat momen, tidak melihat keramaian, tidak melihat situasi seperti apa. Kalau sosok tersebut mau menampakkan diri ke Anda, ke teman-teman semua, tiba-tiba aja. Contohnya saya sendiri ini ketika itu kan malam takbiran, malam lebaran itu kan ramenya seperti apa? Ramenya seperti apa, petasan seperti apa. Dan bener-bener kalau di logika itu kan kita besok mau lebaran, momen-momen rame, malam takbiran, kok kita bisa dijumpai penampakan seperti itu kan nggak melihat situasi seperti apa. Jadi kalau memperlihatkan sosoknya ke teman-teman semua ya terjadi begitu aja, nggak disangka-sangka, pokoknya bener-bener saya kaget ya, sama sekali nggak terduga gitu loh. Itu momen yang malam lebaran itu kayak apa, itu tiba-tiba saya diperlihatkan sosok tersebut. Dan waktu itu saya bener-bener pikiran itu campur aduk. Saya menoleh lagi Mas Jun ke teman-teman saya, menoleh lagi setelah saya melihat yang kedua kali, saya menoleh lagi ke teman-teman saya. Saya itu masih merenungkan, maksudnya saya bingung, wah ini ternyata benar adanya, benar saya melihat sosok yang biasanya teman-teman bilang itu sosok pocong seperti itu. Dan yang ketiga kalinya, entah kenapa tuh saya kepengen aja untuk menoleh lagi gitu. Padahal benar-benar itu penampakan sangat mengerikan bagi saya. Saya menoleh lagi yang ketiga kalinya. Dan ketika saya menoleh lagi ketiga kalinya, sosok tersebut tetap dengan posturnya, dia itu terbang Mas Jun. Terbang ke arah utara kampung saya, meninggalkan pepohonan bambu itu. Dia tetap terlihat dan ini pohon, terus dia terbang ke arah utara dan itu menghilang. Itu yang ketiga kalinya. Dan itu saya benar-benar melihat ketika dia terbang meninggalkan pohon. Nah, Jadi di situ kan malam takbiran nih, kan
semua orang apalagi pemuda itu kan pada keluar semua nih keliling kampung kan ya biasanya kalau di kampung tuh. Terus apalagi ini ada suara takbir yang menggema itu kan tiap masjid, tiap orang kan pasti mengumandangkan takbir ya. Tapi sosok tersebut itu tiba-tiba aja muncul gitu tanpa ada rasa ragu sedikit pun berarti ya. Sangat nyata terlihat. Jadi kalau boleh tahu nih di kampung Mas Nando ini seperti apa sih wujudnya? Maksudnya masih banyak hutan atau kan itu tadi di lereng gunung ya? Itu masih sepi atau bahkan mungkin belum ada listrik gitu? Tapi enggak ya? Tetap ada listrik ya? Gimana sih bisa dijelasin? Enggak jauh dari jalan ramai, jauh dari kota itu kayak gimana? Untuk sampai ke kampung saya itu melewati 2 desa. Perjalanan dari jalan besar itu kurang lebih sekitar 3 kilometer, dan jalan menuju kampung saya itu kanan kiri jarang ada rumah, banyak sawah. Melewati yang bener-bener jalanan kanan kiri itu kita melewati 3 kuburan. Arah ke kampung saya kanan jalan ada kuburan kecil, itu kuburan kuno. Selang beberapa meter lagi itu juga ada, itu juga di kanan jalan. Terus lanjut lagi hutan-hutan kanan kiri, setelah kurang lebih 400 meter kiri jalan, nah itu kuburan kampung saya. Nah jadi sebelum sampai ke kampung saya itu melewati 3 kuburan dulu. Kalau malam nggak ada listrik Mas Jun untuk menerangi jalanan, sangatlah gelap. Terus barulah nanti sampai ke kiri masuk ke kampung saya. Ke kampung saya itu ibaratnya kita tuh uji nyali dulu, karena melihat kondisi jalan ya bisa dibayangkan lah teman-teman, kanan kiri sawah, hutan, gelap, seperti apa kondisinya. Itu kalau dari pusat kota berapa kilo Mas Nando? 30 menit. Ya. Berarti bisa jadi 20 kiloan lebih ya? Kurang lebih sekitar segitulah teman-teman. Jauh juga ya berarti ya. Jarak 3 kilo itu yang sebetulnya untuk uji nyali ya itu ya. Kalau orang yang belum pernah ke kampung saya kira pasti takut. Karena tadi banyak sawah, banyak tegalan dan juga masih banyak pohon-pohon besar. Apalagi di situ belum ada penerangan untuk masuk ke desanya Mas Nando. Oke, jadi untuk jalannya juga kecil banget berarti ya. Cukup buat papasan 2 mobil kecil lah. Kalau truk itu mungkin kurang. Papasan truk sama truk itu kurang besar lah jalannya. Setelah kejadian itu yang dirasain Mas Nando hari-hari berikutnya gimana tuh? Saya takut untuk keluar malam setelah itu. Saya tuh selalu terbayang-bayang akan sosok tersebut gitu loh. Saya nggak berani buat pulang malam ataupun pergi sore gitu. Maksimal jam 5 lah saya harus pulang. Kalau lebih dari jam segitu saya nggak berani pulang. Takut sendiri aja, nggak tahu kenapa. Itu kayak orang trauma gitu loh Mas Jun. Ya tergantung orangnya juga sih. Kalau saya kan gimana caranya biar saya tuh nggak selalu terbayang-bayang akan sosok tersebut. Saya nggak mau lagi kayak gitu. Jadi di otak saya tuh saya tanamkan buat saya nggak mau ketemu yang kayak gitu lagi. Saya nggak mau melihat sosok-sosok yang lain atau sosok-sosok seperti itu lagi, atau apalah itu hantu-hantu yang lain. Kalau orang-orang sekarang bilang kena mental, itu saya kena mental itu. Terus terang saya kena mental itu. Bisa gitu ya? Bisa Mas, karena itu benar-benar sangat tidak bisa digambarkan lah rasanya melihat sosok tersebut. Sangat ngeri lah buat saya. Cukup pengalaman pertama saya dan terakhir. Dah, saya nggak mau lagi terus terang. Padahal Mas Nando ini asli rumah situ udah tiap hari kan lewat situ kalau mau ke kota ataupun ke kampung sebelah. Ya hampir dari seumur hidup saya sih, karena memang dari kecil saya lewat jalan tersebut gitu loh. Yaudah teman-teman, itu dia cerita misteri dari Mas Nando yang beberapa waktu lalu melihat penampakan di desanya. Oke, cukup segini dulu video dari kita. Apabila kalian punya cerita menarik ataupun cerita horor yang lainnya, kalian bisa komen di bawah ataupun kirim ke email yang ada di bawah ini. Cukup sekian dari saya Mas Jun dan juga Mas Nando, stay tune terus dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.